Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2021 telah berlalu dan kini kita telah memasuki 2022. Februari telah berada di tangan kita. Tahun 2021 menjadi sebuah tahun yang bagi saya menjadi tahun yang saya menempatkan satu perspektif mengenai apa yang orang sebut dengan metaverse. Saya memiliki sebuah tulisan yang saya akan bacakan kepada kita semua. Di kesempatan hari ini, sebuah tulisan yang saya buat tidak jauh dari tanggal 28 Oktober 2021. Tanggal di mana Facebook mengubah namanya menjadi Meta, yang menandai langkah besar perusahaan raksasa ini untuk masuk dalam percaturan dunia baru yang disebut dengan Metaverse. Tulisan ini berjudul Telaah Ringkas Metaverse. Bagaimana Muslim bersikap. Ada beberapa bagian dari tulisan ini yang saya harap menjadi sebuah perspektif yang menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Saya akan awali dari bagian yang pertama. Metaverse. Tanggal 28 Oktober 2021, Facebook mengubah namanya menjadi Meta yang menandai langkah besar perusahaan raksasa ini untuk mulai masuk ke dalam percaturan dunia baru yang disebut Metaverse. Dunia baru yang dimaksud dalam manifestasi digital ini dibentuk dari kata meta, yang dalam bahasa Inggris bermakna bio, lebih dari, dan kata verse yang merupakan penyingkatan dari kata universe yang bermakna semesta. Metaverse sebuah besutan teknologi digital lebih dari semesta. Nama yang kurang lebih memberi gambaran kepada pembacanya bahwa konsep yang dibawa adalah sesuatu yang tidak hanya secara makna, namun implementasinya menghilangkan sekat semesta. Penggunaan diksi metaverse bagi sebagian pihak barangkali masih terasa asing. Namun sejatinya diksi ini telah mulai digunakan pada tahun 1992 oleh Neil Stephenson dalam buku sains fiksinya yang berjudul Snow Crash. Saya ambil dari literatur Stephenson tahun 2003 yang memberi gambaran sebuah dunia yang berbeda. Neil Stephenson menggambarkan kehidupan hero protagonis, seorang pemrogram aplikasi peretas paruh waktu, sekaligus pengantar pisah yang memiliki alamat di metaverse, tertera pada kartu namanya. Konsep yang dibawa metaverse yang disebut sebagai dunia baru sejatinya adalah manifestasi digital yang dikreasi oleh komputer, menggambarkan kehidupan seolah nyata dengan visualisasi 3 dimensi yang dapat diakses dan dirasakan dengan bantuan perangkat tertentu. Konsep dan aplikasi implementasi 3D Virtual World sejatinya sudah sejak lama ada. Misalnya Habitat di tahun 1986, literaturnya saya ambil dari Dionisio Burns dan Gilbert di tahun 2013. Hanya saja pasca 1992 kemudian dikenal dengan nama Metaverse. Metaverse sebagai sebuah dunia baru. Diimajinasikan banyak orang sebagai tempat digital yang merefleksikan bagaimana manusia hidup dan berinteraksi di dunia nyata. Sebuah ilustrasi di dalam tulisan ini menunjukkan bagaimana pemain pada Metaverse berdiri di atas alat semacam treadmill dan menggunakan perangkat virtual reality atau VR, tergambar imaji seperti pada bagian kanan gambar, ada di sini. Pada Metaverse, fitur-fitur yang ada di dalamnya dibangun sedemikian rupa agar memenuhi imajinasi sekaligus menjadi sebuah tempat yang menawarkan perputaran finansial yang harapannya memberi keuntungan. Saya masuk ke bagian yang kedua. Terima kasih COVID-19. Pandemi COVID-19 melentingkan penggunaan teknologi informasi karena praktis masyarakat dunia tidak memiliki pilihan yang cukup untuk membuat hidup terus bergerak, kecuali menjadikan teknologi informasi sebagai bagian tak terpisahkan dalam beragam aspek kehidupannya. Misal edukasi, kesehatan, dan lapangan kerja. Dalam aspek edukasi tentu kita sama-sama menjadi aktor, memberi pendampingan ekstra untuk anak ketika menjalankan sekolah dalam jejaring atau daring dengan beragam metodenya.
Aspek kesehatan juga tidak kalah pentingnya. Berapa banyak dari kita melakukan pencarian informasi mengenai COVID-19 remedy. Tidak sedikit pula yang turut serta bergabung dalam usaha-usaha di pekerjaannya untuk menjadikan teknologi informasi agar semakin berdaya guna di tengah situasi yang volatile ini. Terima kasih COVID-19 yang telah mempercepat adopsi teknologi, termasuk nampaknya juga pada meningkatnya adopsi mata uang kripto. Belum lama lalu, penulis mengikuti sebuah konferensi internasional yang masih harus diselenggarakan dalam mode virtual. Konferensi ini mengadopsi sebuah teknologi metaverse yang memungkinkan para peserta untuk saling berinteraksi secara virtual. Saya ambil literaturnya dari Kim dan Lee 2021. Sistem yang dimaksud adalah GatherTown, yang memungkinkan para peserta untuk saling berinteraksi secara virtual. Menariknya, ada konteks spasial yang dibawa oleh platform ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang kedua di dalam literatur ini. Semoga nanti kita berkesempatan untuk bisa melihat literaturnya lebih mendalam. Para peserta mengoperasikan avatar yang dapat digerakkan untuk berinteraksi dengan objek-objek spasial di dalam platform tersebut, seperti sedang memainkan sebuah konsol game. Peserta dapat berpindah dari ballroom ke ruang-ruang kecil konferensi, berinteraksi dengan peserta lain di stol makan, bahkan mengakses beragam konten konferensi, seperti file PDF agenda konferensi, meski belum mengadopsi pola interaksi yang sampai melibatkan VR. Rasa metaverse sudah berhasil dimunculkan. Akan tetapi di atas itu semua, lentingan hebat ini bagi seorang praktisi teknologi informasi, meski bernada positif, tidak dapat disembunyikan sebuah tantangan besar akan konsekuensi yang harus menjadi kesadaran kolektif. Konsekuensi yang perlu diantisipasi sejak awal lentingan ini bekerja, baik oleh individu, masyarakat, maupun negara, antara lain screen time. Bagi Ananda tentunya, yang tentu akan berlipat, eksposur terhadap informasi yang sangat mungkin minim filter, dan rentan disinformasi. Integritas digital setiap aktor yang tentu harus dipikirkan sebagai bukti tanggung jawab atas validitas informasi. Juga maraknya kejahatan bermotif finansial dan politis, misalnya peretasan sistem tanpa izin pemilik, dan penipuan melalui platform media sosial. Lebih jauh mengenai metaverse ini, aspek negatif yang diprediksi beberapa orang akan disajikan di bagian lain tulisan ini. Saya masuk ke bagian berikutnya. Arsitektur metaverse diproyeksikan sebagai cara berkehidupan baru. Metaverse dirancang agar mampu memberikan pengalaman yang memenuhi ekspektasi penggunanya. Di dalam makalah yang dipublikasikan oleh Duan tahun 2021 disampaikan bahwa setidaknya ada 3 bagian yang menyusun arsitektur sebuah metaverse: infrastruktur, interaksi, dan terakhir ekosistem. Infrastruktur merupakan bagian penting mendasar pada metaverse yang mendefinisikan landasan komputasi yang menyukseskan tegaknya metaverse. Infrastruktur ini dibangun oleh raksasa-raksasa besar teknologi informasi. Dalam hal ini nampaknya Facebook adalah pemain pertama yang mempublikasikan arah perusahaannya secara terbuka di metaverse. Besar kemungkinan akan diikuti oleh raksasa-raksasa teknologi lainnya, teknologi awan atau cloud, termasuk di dalamnya teknologi penyimpanan dan konektivitas yang sudah terintegrasi sebagai fitur pokok teknologi hari ini. Satu lapis di atasnya adalah interaksi. Interaksi merupakan bagian inti yang dijadikan sebagai kekuatan utama metaverse dalam menjadikan dirinya sebagai dunia pengganti realita. Pengalaman pengguna atau user experience dibangun sedemikian rupa sehingga pemain pada metaverse merasakan betul celupan atau immersion ke dalam dunia virtual tersebut. Melihat dan merasakan dengan beragam sensor dan aktuator yang dapat saja dipasang sebagai fitur untuk menangkap, untuk menambah celupan pengguna agar lebih dalam. Lapis terakhir yaitu lapis teratas, dunia virtual, yang di dalamnya konten dari pengguna berada. Faktor ekonomi tumbuh di atasnya, dan kecerdasan buatan
mengambil peran untuk beragam keperluan. Inilah dunia metaverse itu. Ada sebuah gambar di sini. Gambar yang ketiga menunjukkan bagaimana lapisan arsitektur tersebut disusun. Saya masuk ke bagian yang keempat. Blockchain. Integritas pada metaverse. Duan di tahun 2021 menyampaikan di dalam makalahnya yang berjudul Metaverse for Social Good, a University Campus Prototype, mengatakan bahwa integritas pada metaverse harus dibangun, baik dari sisi sistem maupun avatar. Salah satu cara yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan mengenalkan teknologi blockchain pada arsitektur back-end, yang sebelumnya sudah dikenal mampu menawarkan fitur nir penyangkalan atau non-repudiation. Tidak seperti sistem tradisional atau sistem tersentralisasi yang rentan terjadi pengubahan data secara ilegal. Di dalam blockchain, dia menggunakan konsep desentralisasi atau no central point of value disampaikan oleh Chai tahun 2018. Setiap perubahan ilegal harus dilakukan dengan prosedur yang nyaris tidak mungkin untuk dilakukan. Salah satu blockchain publik yang banyak digunakan adalah Ethereum, selain Bitcoin yang memang lebih dahulu mendominasi. Nakamoto 2008. Blockchain Ethereum memiliki mata uang kripto bernama Ether. Mata uang kripto atau cryptocurrency adalah mata uang yang dikembangkan melalui proses komputasi menggunakan infrastruktur komputer. Pada mata uang kripto, pencatatan transaksi keuangannya dilakukan terdistribusi di sisi pengguna. Berbeda dengan konsep mata uang non-kripto yang menggunakan konsep tersentralisasi di sebuah entitas institusi. Seperti banyak diketahui, blockchain menjadi pilihan karena nilai yang dimilikinya, yaitu desentralisasi, integritas, dan privasinya. Blockchain tidak melibatkan entitas perusahaan atau bahkan negara tertentu. Sebagian pihak menilai bahwa mata uang kripto dapat diselenggarakan oleh negara, meski sampai saat ini konsep yang digadang-gadang sebagai manifestasi mata uang yang berjalan di atas blockchain yang diselenggarakan oleh negara yang sering disebut sebagai central bank cryptocurrency atau CBCC belum juga mewujud. Salah satu contoh metaverse berbantuan blockchain adalah CryptoVoxel, sebuah dunia virtual yang dibangun di atas platform blockchain Ethereum. Pemain pada CryptoVoxel diharuskan memiliki koin Ether yang disimpan pada dompet digital agar dapat berjual beli parcel di dalam kota virtual yang bernama Origin City. Duan di tahun 2021 dalam makalahnya menyampaikan bahwa di dalam platform ini karya-karya seni juga turut diperjualbelikan dalam format NFT, yaitu karya dengan metode tertentu diberikan label sebagai karya otentik yang sah. Konsep yang sama digunakan pula untuk transaksi komoditas, seperti lahan virtual dan objek lain. Mata uang kripto yang berputar di dalam sebuah jaringan rantai atau chain network ditransaksikan oleh penggunanya untuk beragam kepentingan. Contoh pemanfaatannya adalah dengan transaksi penyimpanan dalam bentuk transaksi penyimpanan, modifikasi, dan penghapusan data. Agar lebih mudah dalam penggambarannya, simak ilustrasi berikut. Sebuah perusahaan hendak membangun aplikasi yang berjalan di atas blockchain. Aplikasi ini disebut dengan distributed app atau DApp. Aplikasi jenis ini disebut DApp karena dia tidak memerlukan institusi sebagai sentral layanannya. Layanan pada DApp diselenggarakan oleh setiap pengguna yang terlibat di dalamnya. Pada DApp, katakanlah ada sebuah layanan pencatatan data. Setiap pencatatan data ke dalam blockchain akan dikenakan biaya yang pada Ethereum disebut dengan gas. Literatur dari Alwiss, Al-Harbi, Sulaiman, dan Van Mossel tahun 2018, yaitu besaran yang perlu dibayarkan pada sebuah transaksi di atas blockchain dapat diselenggarakan. Perlu diketahui bahwa pencatatan data di dalam blockchain akan memerlukan sumber daya yang besar, karena pencatatan dilakukan di seluruh pengguna. Oleh karena itu, besar sumber daya komputasi yang digunakan ini harus dibayar. Besar biaya satuan gas sekira 20 Gwei per 30 detik komputasi. Saya ambil dari Piero 2019. Gwei adalah satuan mata uang seperti sen pada dolar.
Satu Ether bernilai 1 miliar JW. Hari ini berdasarkan data dari bitinfochart.com, satu Ether senilai 3.757 US dollar dan semakin mewujud sebagai decentralized finance atau DeFi. Tinggal setiap layanan akan didefinisikan biaya yang diperlukan dalam satuan tersebut. Sahabat sekalian yang berbahagia, setiap transaksi yang dikirimkan oleh DApp ke dalam blockchain network akan masuk ke dalam tempat yang disebut dengan mempool, yaitu sebuah wadah yang berisi daftar transaksi yang harus dilakukan proses komputasi. Miner, yaitu aktor pemilik sumber daya komputasi, akan menawarkan jasa komputasi kripto dengan mengambil pekerjaan dari mempool. Dengan menjalankan proses komputasi ini, seorang miner akan memperoleh sejumlah uang kripto sebagai upahnya. Suksesnya sebuah transaksi bergantung kepada besaran upah yang akan diterima oleh miner. Jika besarannya kompetitif, maka miner akan melakukannya. Saya masuk ke bagian yang berikutnya, profit pada metaverse. Semakin lekatnya masyarakat terhadap teknologi informasi membawa kepada semakin baiknya potensi yang dibawa teknologi terhadap masyarakat. Seperti contoh pada gambar yang ada di dalam tulisan ini. Salah satu aplikasi di internet telah menjadi sebuah mini metaverse yang memberikan pengalaman kepada penggunanya untuk memperoleh banyak keuntungan. Sebanyak 85 juta pengguna di Indonesia membawa potensi iklan sebesar 39,9%. Jika sebuah strategi pemasaran dilakukan di Instagram, pengguna dapat menemukan beragam hal di dalamnya yang kurang lebih sudah menunjukkan sebuah model metaverse, meski masih berupa halaman web 2 dimensi. Tentu keuntungan besar pada metaverse adalah para pembangun yang sejak awal memperjuangkan terwujudnya lahan-lahan virtual di dalamnya. Bagian yang berikutnya, menelisik metaverse. Dunia virtual yang menjanjikan fitur-fitur lengkap kehidupan nampaknya berhasil menarik minat sebagian orang untuk berusaha munculkan telaah, terutama mengenai adakah kesempatan untuk memainkan peran ekonomi di dalamnya. Sekilas ketika melihat metaverse, tangan kita dibawa kepada bagaimana beragam permainan atau digital game 3 dekade terakhir ini. Dia menawarkan penampilan 3 dimensi yang semakin mendekati penampilan realitas nyata. Dunia yang nampaknya berpotensi untuk menjadikan pemainnya terjebak berhari-hari, bahkan berbulan di depan layar. Seperti bagaimana pusat-pusat permainan atau game center menjadi berita sekian tahun yang lalu, memisahkan pemainnya dari realita kehidupan nyata dan menjadikan mereka hidup di dalam fantasi dan menjadi orang yang betul-betul berbeda. Hidup yang ketika mereka melepas perangkat VR yang lekat di depan bola matanya tidak memuaskan kehidupan di dalam VR. Banyak kekhawatiran muncul, terutama mengenai data. Siapa pemilik data-data yang setiap detiknya dikumpulkan saat pemain berada di metaverse? Apa yang akan dilakukan terhadap data-data yang sangat mungkin akan berorder exabyte, tidak lagi giga atau terabyte? Juga siapa yang akan memoderasi proses-proses yang ada di dalamnya? Ketika norma tidak lagi berlaku, akankah menjadi sebuah kehidupan liberal tak berbatas? Ketika ada konflik, siapa yang berkuasa untuk menyelesaikannya? Apakah akan dilepaskan pada mekanisme pasar? Bahkan ketika semua batas-batas manusiawi tiada di dalam metaverse, orang tidak lagi perlu untuk berpikir mengenai lelahnya berjalan. Jika diinginkan terbang pun bisa. Atau mungkin teleportasi. Tidak perlu terlalu jauh masuk ke bagaimana dunia virtual 3 dimensi tak berbatas dapat dijalankan dari kotak pod. Pada film Avatar, di Jepang sekelompok orang menjalani hidup dengan menyewa sebuah kotak kubikel di sebuah kafe internet. Seorang pemrogram aplikasi sepanjang waktu hidup di dalamnya, demi sebuah kebebasan hidup yang tidak diperolehnya ketika hidup di rumah. Sebuah situasi hidup yang unik, yang bahkan sesama penghuni tidak saling bertemu satu dengan yang lain. Betul-betul sebuah hidup yang tentu dapat dibayangkan, seperti bagaimana film Ready Player One.
digambarkan. Pada gambar 6, bagian kiri di dalam tulisan ini, sebuah pot hotel yang penulis pernah tinggali 4 tahun silam di Singapura. Di masa pandemi ini, apa yang tidak dapat dilakukan di dalam pot tersebut ketika internet ada di sana? Selain itu, kekhawatiran juga menghinggap ketika melihat bagaimana metaverse berdiri di atas platform blockchain dan mata uang kripto yang volatil. Melalui rilisnya, Majelis Ulama Indonesia telah menarik sebuah hukum bahwa dengan adanya faktor ketidakpastian dalam hal besaran nilai tukar terhadap mata uang fiat, Belke dan Beretta 2020, bentuk-bentuk taruhan dan bahaya-bahaya di dalamnya disimpulkan bahwa penggunaan mata uang kripto adalah haram. Dengan status hukum ini, nampaknya seorang Muslim perlu melihat kembali arah metaverse ini, agar dapat dilihat dengan jelas bagian-bagian yang barangkali harus dihindari, dan juga bagian-bagian yang masih dapat diadopsi dari metaverse. Meski saat ini banyak negara melalui bank sentralnya masih berusaha melakukan riset pada Central Bank Digital Currency atau CBDC, yang salah satu bagian di dalamnya adalah cryptocurrency yang dikendalikan oleh negara atau CBDC. Saya ambil literaturnya dari Bohr, Holden, dan Wadsworth tahun 2020. Tentu kemudian ditambahkan dengan realita yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Corbell dan Jeribi 2021 yang menyatakan bahwa emas bahkan jauh lebih stabil daripada minyak. Aspek legal metaverse. Metaverse menghilangkan lini-lini negara pun dengan mata uang kripto. Berangkat dari ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan negara atau alasan lain yang kemudian memunculkan sebuah pendekatan baru dalam hidup. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana aspek legal dari keberadaan dunia virtual ini. Secara Facebook, nama sebelum menjadi Meta, pernah berada pada situasi hukum yang rumit mengenai privasi penggunanya dari Bhagawat 2020. Kehidupan liberal nampaknya menjadi kepentingan sebagian pihak dalam situasi ini. Kemudian siapa yang menjadi pelindung penggunanya? Apakah kembali kepada wilayah residensi masing-masing penggunanya? Dan kemudian setiap kasus yang muncul, apakah mungkin untuk dibawa kepada ranah hukum formal? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa baiknya kehidupan atau berkah hadir dalam dua kondisi yang terpenuhi: masyarakat yang beriman dan bertakwa. Di dalam Islam, baiknya kualitas hidup bersandar kepada hukum yang ditegakkan. Percaya sepenuhnya bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan terbaik, dan berhati-hati dalam menjalani hidup dengan memastikan batas-batas koridor keridhaan Allah Subhanahu wa taala diketahui dan ditaati. Kemuliaan hidup yang dalam Islam didefinisikan sebagai maqasidus syariah tidak dapat ditegakkan tanpa adanya penegakan hukum syariah oleh negara. Dari Auda 2019. Maka menjadi penting peran negara untuk memastikan bahwa Islam melindungi agama, melindungi jiwa, kekayaan, pikiran, keturunan, dan kehormatan. Maka dalam sebuah kehidupan tanpa negara, tidak ada pihak yang merasa perlu melakukan penjagaan terhadap 6 unsur tersebut. Dapat dibayangkan, kehidupan tanpa arbitrasi akan memunculkan liberalitas tanpa batas yang akhirnya akan memunculkan ketidakadilan atau langit. Sebagai sebuah kesimpulan, potensi besar pada metaverse tidak dapat dikesampingkan, baik dari sisi ekonomi maupun sisi-sisi lainnya. Nampak mampu menjadi media baru dalam lingkar hidup manusia. Hanya saja perlu dilakukan langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa kehidupan dalam metaverse tidak melalaikan kehidupan dalam realitas sebenarnya, sehingga setiap individu yang terlibat di dalamnya tidak menjadi individu-individu yang terpisah dari kehidupan aslinya.
Integritas adalah satu aspek penting pada interaksi dan komunikasi digital. Sehingga penting bagi Metaverse untuk memastikan bahwa integritas sistem dan orang-orang di dalamnya dijaga sedemikian rupa. Akan tetapi perlu dipastikan, terutama bagi seorang Muslim, bahwa penjagaan integritas harus dilakukan dalam koridor hukum syariah. Sehingga keridhaan Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam setiap aspek kehidupan. Mata uang kripto sebagai basis integritas dalam Metaverse perlu ditilik ulang dan dipastikan agar menjadi sesuai dengan batas-batas hukum syariah. Sementara ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI masih memberikan status haram pada mata uang kripto karena beberapa sifat yang melekat di dalamnya. Tulisan ini dibuat sebelum ramai orang berbicara mengenai IKN dan Metaverse, yang tentu kemudian penyempurnaan harus terus dilakukan melihat bagaimana dinamika orang, yang pada intinya kita bisa melihat bagaimana kemudian sistem ini ada potensi ekonomi, tetapi kemudian ada potensi untuk melalaikan pula. Berhati-hatilah sebagai seorang Muslim, jadikanlah Islam sebagai rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.